Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Insyaallah ta'ala pada sore hari ini saya akan membawakan tema As-Salaf fi Tarbiyatil Aulad. Generasi awal umat ini yang salih dalam mendidik anak-anak mereka. Pembahasan tentang Tarbiyatul Aulad. Pembahasan tentang pendidikan anak-anak ini senantiasa menjadi pembahasan yang hangat dan akan senantiasa urgen di setiap waktu dan zaman, karena pendidikan anak tergantung kepadanya kemaslahatan, kebaikan untuk orang tua dan anak sekaligus. Bahkan terkait dengan pendidikan ini, masa depan umat dan masyarakat juga diharapkan dengan tarbiyah yang baik ini. Oleh karena itu Islam telah memberikan perhatian yang luas, perhatian yang serius terhadap pendidikan anak-anak. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam misalnya, beliau seorang pendidik, telah mencontohkan kepada kita bagaimana mencetak generasi yang baik, generasi yang insyaallah ta'ala akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Kita dapati di dalam Al-Quran kisah-kisah pendidikan yang bisa kita ambil manfaatnya, seperti kisahnya Luqman Al-Hakim ketika dia menasihati anaknya dengan nasihat-nasihat yang penting. Luqman Al-Hakim bukan seorang nabi, bukan pula seorang rasul. Dia adalah hamba Allah yang salih, yang karena imannya, karena takwanya, serta nasihat-nasihatnya yang baik terhadap putra-putranya, nama dia diangkat, sebutan dia harum. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam juga menanamkan nilai-nilai at-tauhid, nilai-nilai akidah kepada anak kecil, misalnya anak pamannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menanamkan padanya nilai-nilai at-tauhid. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan doa kaum mukminin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, wahai Allah, berilah anugerah kepada kami, jadikanlah istri-istri kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk mata
menenteram jiwa, dan jadikanlah kami teladan bagi orang-orang bertakwa. Doa yang mulia yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Doa kaum mukminin agar mereka diberi oleh Allah SWT pasangan hidup yang menjadi penyejuk mata, anak keturunan yang menjadi penenteram jiwa. Namun harapan agar kita mendapatkan keturunan yang baik, keturunan yang akan menjadikan penyejuk mata dan penenteram jiwa, tentu ada tahapan-tahapan. Tidak tiba-tiba, namun semua dengan seizin Allah ada tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama, masing-masing dari orang tua, baik ia seorang ayah atau seorang ibu, berusaha menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang salih dan salihah. Karena posisi orang tua adalah teladan bagi anak-anaknya. Jadi langkah pertama agar seorang itu dikaruniai oleh Allah keturunan yang baik adalah masing-masing dari calon ayah atau calon ibu berusaha menjadi pribadi-pribadi yang baik. Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kesolehan orang tua menjadi sebab anak keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barakallahu fikum, kesolehan kedua orang tua sangat berpengaruh terhadap kesolehan dari anaknya. Yang kedua, masing-masing dari laki dan perempuan mencari pasangan yang salih dan salihah. Kalaulah seorang ketika dia akan mencari teman yang terkadang berpisah dengannya, disuruh untuk selektif, untuk memilih yang baik, apalagi teman ya serumah, teman sekamar, teman berbagi ya problem yang ada dalam kehidupan ini, yaitu suami istri. Jangan asal seorang yang mencari pasangan hidup karena semata-mata hartanya, semata-mata karena ketampanan atau kecantikannya, namun dorongan yang paling utama adalah karena iman dan takwanya. Rasulullah SAW menyebutkan, tungkahul mar'atu li arba'in, limadiha wa dihasabiha wa dijamadiha wa didiniha, fadfar bidatid din taribat yadak. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Jadi motif yang mendorong seorang untuk menaiki seorang wanita itu tidak lepas dari 4 perkara ini. Ada yang karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, ada pula yang karena hartanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah wanita yang baik agamanya, niscaya Anda akan beruntung. Jadi untuk kita dikaruniai oleh Allah SWT anak keturunan yang baik, ternyata ada tahapan-tahapan, ada upaya dan ikhtiar. Bukannya seorang berusaha untuk menjadi anak saleh ketika anak sudah dewasa, tidak. Bahkan sebelum seorang laki-laki menjadi ayah dan sebelum seorang perempuan menjadi ibu. Artinya sebelum ya seorang menjalani kehidupan rumah tangga, mereka berusaha untuk memilih pasangan hidup yang baik. Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih wal yanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu agamanya mengikuti agama temannya, maka hendaklah seorang melihat siapa temannya. Kalau ini teman yang kadang berpisah, kadang bertemu,
kita disuruh selektif, kita disuruh pilih-pilih yang baik. Lalu bagaimana itu teman serumah, teman seranjang? Kemudian kiat berikutnya, jangan lupa kita berdoa. Suami istri ketika melakukan hubungan suami istri, jangan lupa berdoa. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana wa qudiya bainahuma waladun lam yadurruhu fi riwayatin lam yadurruhu syaitanun abadan." Seandainya salah seorang kalian bila mendatangi istrinya, yang hubungan suami istri, ia mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, wa ya Allah jauhkan kami dari syaitan, wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau berikan kepada kami dari rezeki. Faqudiya bainahuma walad, lalu Allah Subhanahu wa taala atau lalu orang tersebut ditakdirkan punya anak dari hubungan tadi, lam yadurruhu syaitanun abadan, dia tidak akan termadoroti oleh setan selama-lamanya. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita tumbuh salih dan salihah nantinya, sejak awal, sebelum anak itu ada, orang tua berusaha ya untuk berdoa ya ketika hubungan suami istri, di mana doa tersebut memiliki fungsi yang sangat besar, faedah yang sangat besar. Seandainya Allah sementara takdirkan ia punya anak dari hubungan tadi, maka anaknya tidak akan termadoroti oleh setan. Maksud tidak termadoroti apa? Kemudian anak tadi maksum, menjadi anak yang tidak mungkin berbuat dosa, atau anak yang dia ya tidak punya kesalahan. Ya tidak, semua orang punya dosa, punya kesalahan. Namun kata sebagian ulama, seandainya orang tadi digoda oleh setan, tidak sampai digoda kepada kekafiran, tidak sampai anak itu digoda untuk apa? Melakukan kekafiran. Demikian pula di antara kiat agar seorang mendapatkan keturunan yang baik, memberi nama anak dengan nama yang baik serta mengakikoi anak. Nama itu punya arti. Siapa yang mengatakan apa arti sebuah nama? Nama itu punya arti. Beri nama dengan nama yang baik, ya, nama-nama nabi, nama-nama sahabat misalnya, ya, nama-nama yang baik. Serta seorang mengadakan akikah, yaitu menyembelih kambing pada hari ke-7 kelahiran. Kalau itu anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing. Bagaimana kalau hari ke-7 belum mampu? Maka terserah kapan dia mampu. Ibarat hutang, kalau orang belum bisa bayar, ya kapan dia bisa bayar. Bagaimana kalau seorang misalnya harusnya kambingnya 2 karena putranya laki-laki, anaknya laki-laki. Sementara dia mampunya baru 1, tidak mengapa. Sembelih 1 dulu, yang 1 nyusul kapan dia mampu. Kemudian di antara kiat-kiatnya, orang tua membiasakan anaknya ya untuk melakukan ibadah. Karena yang namanya kebaikan itu tergantung kebiasaan. Anak yang sudah terbiasa dilatih untuk berbuat kebaikan, nanti ketika dia dewasa, itu kebaikan sudah bukan sesuatu yang sulit. Refleks sudah, otomatis. Rasulullah SAW bersabda, "Muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'in." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat dalam keadaan umur mereka 7 tahun. Walaupun itu belum wajib atas mereka sholat, namun sudah dilatih.
Jangan kemudian menunggu nanti kalau sudah dewasa, kalau sudah balik, itu susah. Ibarat kita tahu ada tangkai bengkok, selama tangkai itu masih kecil, ya, itu akan mudah diluruskan. Namun kalau tangkai sudah membesar, susah lagi untuk diluruskan. Dahulu sebagian sahabat kalau datang musim puasa wajib, mereka mengajak anak-anak kecil mereka untuk puasa. Misalnya anak 7 tahun lah, masih 5 tahun, 6 tahun ya tidak harus lah. Umur 7 tahun itu pun juga belum wajib sebenarnya, namun dibiasakan mereka puasa. Dulu sebagian sahabat kalau datang waktu puasa wajib, mereka mengajak anak-anak mereka untuk puasa. Mereka bawa anaknya ke masjid, kalau anaknya merengek meminta makanan, mereka memberikan mainan agar lupa dari makan dan minum. Kemudian juga di antara hal yang penting agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang salih dan salihah, kita tanamkan di hati anak-anak kita akidah yang lurus, akidah yang benar, keyakinan yang benar. Berapa banyak anak-anak kita atau anak-anak kaum muslimin ditanamkan pada diri mereka keyakinan tidak baik. Misalnya ditanamkan bahwa misalnya malam Jumat Kliwon itu angker misalnya, sehingga anak itu takut keluar, ya, dengan gelap takut, ya, misal ini kan tidak baik, ya. Demikian pula di antaranya adalah mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Seperti apapun upaya kita agar anak-anak kita ini baik, kalau kita tidak diberi pertolongan oleh Allah SWT, tidak akan terwujud keinginan tadi. Banyak-banyak berdoa karena Allah SWT akan mengabulkan permohonan hambanya. Kemudian di antara hal yang penting kita mendidik anak-anak kita dengan adab-adab yang baik. Rasulullah SAW ketika Umar ibn Abi Salamah makan acak-acakan, ya, Rasul mengatakan, ya gulam, samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, ucapkan basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang terdekat darimu. Ini beberapa kiat atau usaha agar Allah SWT yang memberikan kepada kita keturunan yang salih dan salihah. Kembali kepada tarbiyatus salaf terhadap anak-anak, pendidikan salaf umat ini terhadap anak-anak mereka. Ternyata untuk mencetak generasi yang baik butuh pengorbanan, butuh adanya perjuangan. Berikut ini beberapa contoh dari salaf as-salih dalam mendidik anak-anak mereka. Mereka siap mengorbankan hartanya. Ya, terkadang anak ya butuh untuk diberi, ya, fasilitas yang mendukung dia untuk belajar. Beli pulpen, beli buku, beli tas, apa yang mendukung dia untuk belajar agama. Ali bin Asim al-Wasiti berkata, ayahku memberi aku 100.000 dirham. 100.000 dirham ini ya berapa kilo perak? Sementara 200 dirham saja itu 590 gram. Ya, berarti kalau 100 dirham itu hampir 300
gram. Taruhlah 295 ya gram kali 1000 berarti berapa? Ya. 200 misalnya 200 ya 245.000 gram. Coba bayangkan, artinya harta yang sangat banyak. Ayahnya Ali bin Asim al-Wasiti mengatakan kepada anaknya, idhab wasafir li talabil ilmi wala arwajhaka illa wa ma'aka mi'atu alfi hadisin. Nak, pergi kamu. Bukan ngusir sih, menyuruh anaknya pergi melancong menimba ilmu. Timbalah ilmu, ayah tidak ingin melihat wajahmu kecuali kamu nanti pulang sudah membawa 100.000 hadis. Sebelum kamu ya membawa 100.000 hadis, kamu jangan pulang, ayah tidak ingin melihat wajahmu. Ini kan pengorbanan dengan harta yang tidak sedikit, pengorbanan dengan perasaan pun yang tidak sedikit. Ali bin Asim al-Wasiti pun bepergian dan menimba ilmu dari para ulama. Ketika dia pulang untuk menebarkan ilmu yang sudah dia timba, duduk di majelisnya lebih dari 30.000 orang. Di zaman yang belum ada speaker, di zaman yang belum ada pengeras suara, hadir di satu majelis ya 30.000 orang. Ini disebutkan dalam kitab Warasatul Anbiya. Ini contoh pengorbanan salaf, mengorbankan harta yang tidak sedikit. Ya, mengorbankan harta tidak sedikit demi anaknya itu menjadi anak yang baik, yang salih, anak yang berilmu. Berkata Waqi', berkata Ummu Sufyan Ats-Tsauri kepada Sufyan Ats-Tsauri, ya bunayya utlubul ilma wa ana akfika bimagsili. Nak, timbalah ilmu, ibu akan mencukupi kebutuhanmu dengan hasil menenun saya ini atau hasil menjahit saya ini. Bayangkan, dari keluarga sederhana, Sufyan ketika menimba ilmu dia bimbang, bagaimana ya saya akan bisa menimba ilmu sementara ilmu butuh biaya, sementara saya dari keluarga yang pas-pasan. Namun apa tekad dari ibunya, bahwa dia siap untuk membiayai anaknya dari hasil yang menenun. Coba perhatikan betapa perjuangan seorang ibu agar anaknya menjadi orang yang luar biasa. Ummu Rabi'ah Ar-Ra'yi misalnya, ibunya Al-Imam Rabi'atul Ra'yi. Rabi'atul Ra'yi ini gurunya Imam Malik. Anfaqat ala ta'limi waladiha 30,000 dinarin khalafaha zawjuha indaha. Ibunya telah menafkahkan untuk mendidik anaknya sebanyak 30.000 dinar. Gak tahu berapa kilo emas yang dititipkan oleh suaminya kepadanya ya di sisinya. Jadi ibunya Rabi'atul Ra'yi ketika suaminya pergi menitipkan uang, ternyata uang tadi dipakai oleh Ummu Rabi'ah ini untuk membiayai anaknya agar anaknya bisa ya melanjutkan menimba ilmu. Ini termasuk dari pengorbanan salaf. Ya. Dengan harta yang tidak sedikit. Kemudian di antara bentuk pengorbanan salaf umat ini, mereka mendoakan kebaikan untuk anak-anak mereka. Dahulu para sahabat kalau mereka punya atau dikaruniai anak masih kecil,
mereka bawa di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam untuk didoakan barokah. Untuk didoakan barokah oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah mendoakan keberkahan kepada mereka. Doa yang baik dari orang tua untuk anak-anaknya ini juga menjadi sebab anak-anak tersebut tumbuh di atas kebaikan. Al-Bukhari ketika dia masih kecil dia buta. Anda bisa bayangkan bagaimana sedihnya seorang ibu ketika anak yang dicintainya buta. Sang ibu pun berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya disembuhkan dari butanya. Ketika pada suatu malam ketika dia tahajud dan berdoa, kemudian dia tertimpa oleh kantuk, dia pun bermimpi, dalam mimpinya bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, bangunlah kamu, anakku telah sembuh dari butanya. Ibunya Al-Imam Al-Bukhari pun bangun dari tidurnya terkejut, kemudian setelah itu melihat anaknya ternyata telah sembuh dari butanya. Doakan kebaikan untuk anak-anak kita, jangan sampai kita mendoakan kejelekan. Kalau mendoakan kejelekan kemudian bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa, wah bahaya, menyesal kita. Kemudian juga di antara pengorbanan salaf umat ini, mereka bersabar untuk berpisah dengan anak-anak mereka ya dalam rangka menimba ilmu. Baik mereka yang berangkat menimba ilmu atau anak-anaknya yang pergi berangkat menimba ilmu. Tentunya berpisah dengan kekasih, berpisah dengan orang dekat itu perkara yang berat. Namun itu dilakukan ya untuk satu tujuan yang mulia, agar anak mereka mendapatkan ilmu. Kemudian juga di antara pengorbanan salaf umat ini, mereka membawa anak-anak mereka di majelis ilmu. Misalnya Imam Abu Dawud, dia membawa anaknya untuk berkeliling kepada para masyayikh, kepada para ulama. Waktu itu orang alim yang Abu Dawud duduk di situ mensyaratkan orang yang duduk di majelisnya orang yang sudah dewasa, yang sudah keluar jenggotnya. Yang belum dewasa, belum keluar jenggotnya tidak boleh. Anaknya Al-Imam Abu Dawud masih muda sekali, belum keluar jenggotnya. Maka dia disuruh oleh Abu Dawud untuk duduk di belakangnya, karena Abu Dawud jenggotnya panjang, kemudian dibengkokkan jenggotnya sehingga seolah-olah anaknya pun banyak jenggotnya. Ternyata Syekh mengetahui, apakah kamu melakukan seperti ini terhadapku? Artinya anak yang masih seumur itu yang tidak boleh datang di majelis, kemudian disuruh duduk di belakang pundak, kemudian jenggotnya Abu Dawud yang lebar ya kemudian diiringkan sehingga seolah-olah anak yang di belakangnya pun sudah jenggotan. Kata Abu Dawud, wahai Syekh, kalau memang anak saya tidak lebih ngerti daripada mereka, silahkan anak saya suruh keluar. Ternyata ketika dites, anaknya Abu Dawud luar biasa apalanya. Al-Imam Abu Hatim ketika dia melancong menimba ilmu, dia bawa anaknya yang bernama Ibn Abi Hatim. Dia bawa keliling anaknya untuk menimba ilmu, melancong menimba ilmu dari para ulama. Kemudian juga di antara pengorbanan salaf, Ummu Sulaim misalnya. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, sudah masuk Islam sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Suami dari Ummu Sulaim namanya Malik, ya, ayahnya Anas bin Malik. Ternyata Malik ini tetap di atas kekufurannya. Ibunya Anas yang bernama Ummu Sulaim ya, merawat Anas yang masih kecil, ya, menyusuinya serta mengajarkan
membolehkannya untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Malik, suami daripada Ummu Sulaim, marah. Kamu jangan rusak anak saya. Bayangkan, ngajari anak syahadat kok dikira rusak. Yang rusak ya dia sendiri yang tidak mau masuk Islam dan ngalang-halangi keluarganya masuk Islam. Intinya bahwa Anas bin Malik waktu masih kecil diajari oleh Ummu Sulaim untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suatu hal yang menjadikan hati suaminya itu dongkol karena dia tidak ingin anaknya itu masuk Islam. Suaminya bernama Malik ini ya mengatakan kepada istrinya, jangan kau rusak anak saya. Maka istrinya yang bernama Muslim mengatakan, saya tidak merusaknya. Ya, bagaimana merusaknya wong dia ngajari anaknya masuk Islam? Ketika Malik, yakni ayahnya Anas bin Malik ini putus asa, tidak bisa membujuk istrinya, akhirnya dia pun keluar atau minggat pergi ke Syam. Kemudian di sanalah dia mati dibunuh oleh lawannya. Maka Ummu Sulaim pun menjadi janda. Ketika Ummu Sulaim menjadi janda, banyak sekali orang yang melamarnya. Banyak sekali orang yang melamarnya. Kata ibunya Anas, ya, saya tidak akan menyapih Anas sampai Anas sendiri yang melepas dari sapihannya, dan saya tidak akan mau menikah lagi dengan orang lain sampai Anas nanti duduk di majelis. Bayangkan ya, cita-cita dari ibunya Anas ingin agar anaknya nanti jadi orang yang alim yang duduk di majelis. Maka harapan dari ibunya Anas bin Malik pun terwujud. Anas pun tumbuh dewasa menjadi orang yang berilmu. Ahibati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula di antara yang dicontohkan oleh salaf umat ini dalam mendidik anak-anak kaum muslimin, bahwa mereka berusaha menjadi teladan yang baik, al-qudwah al-hasanah. Sebagian ulama menyebutkan kenapa sholat sunnah itu bagus dilakukan di rumah daripada di masjid. Sebagian menyebutkan di antara faedahnya agar orang yang ada di rumah tersebut, dari anak-anak kecil atau orang yang belum tahu sholat, dia akan ngerti tata cara pelaksanaan sholat yang benar. Ya, namanya anak kecil melihat orang tuanya sholat, dia meniru gerakannya, meniru rukuknya, meniru sujudnya. Nah, ini penting. Rasul alaihi assalatu wassalam juga misalnya ketika beliau melewati anak-anak kecil, beliau ramah kepada mereka, menegur mereka dengan mengucapkan salam, assalamualaikum. Bayangkan, ini secara langsung atau tidak langsung Rasul ingin mendidik anak-anak tersebut bahwa kalau mereka melewati saudara-saudara mereka kaum muslimin, hendaklah mereka mengucapkan salam. Demikian pula di antara pendidikan salaf, mereka mendidik anak-anak mereka dengan ucapan yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Contoh Al-Imam Mudzahabi ketika masih kecil, ketika dia belajar bahasa tulis di TPQ lah kalau kita, ya, tulisan Dhahabi bagus banget. Maka gurunya mengatakan, inna khattaka hada yushbihu khattal muhaddisin. Sesungguhnya tulisan kamu ini menyamai, ya, serupa dengan tulisan ahlul hadis. Mendengar seperti itu, Ad-Dhahabi kecil pun ya tertarik agar dia bisa seperti ahlul hadis. Dia tekun mempelajari hadis, tekun mempelajari sejarah para perawi, sehingga dia pun menjadi ahlul hadis. Kemudian juga di antara hal yang penting
Jangan biasakan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang penakut, tidak memiliki keberanian untuk melakukan kebaikan atau tampil di hadapan orang. Terkadang ya seorang ayah atau seorang ibu ketika takut pada sesuatu menampakkan takut yang sangat. Hanya ada ulet saja, bagaimana seorang tua kadang sampai menjerit histeris. Ulet, bukan ular, ulet. Itu aja sampai histeris, ketakutan. Ya, pucat dia. Dan anak yang melihat seperti itu pun akan ikut. Hingga ketika dia melihat ulet saja, oh takut, ketakutan dia. Jangan seperti itu. Kemudian juga waspadailah. Jangan mengajari anak-anak kita memiliki sifat atau suka berdusta. Bagaimana? Terkadang seorang ibu ya atau ayah ketika anaknya itu rewel, itu menggunakan salah satu dari dua jurus, jurus iming-iming atau jurus ancaman. Seorang anaknya nangis terus kemudian kata, kalau kau berhenti, ibu akan belikan bakso. Anaknya berhenti menangis. Setelah berhenti tidak diberikan bakso. Pesan moral apa yang hendak disampaikan oleh ibu yang seperti ini? Tertanam di hati seorang anak bahwa dusta itu boleh, kan bahaya. Demikian pula terkadang ada orang tua yang mengajari bohong. Misalnya dia mengatakan, tolong ya nak, kalau nanti ada tamu ketok-ketok pintu, katakan ayah sedang pergi atau ayah tidak ada. Padahal ayah ada di situ, sedang istirahat misalnya. Ini kan mengajari anak itu berdusta. Nggak boleh. Katakan saja misalnya, nah kalau ada tamu, katakan bahwa ayah belum bisa menemui karena ayah sedang istirahat. Itu lebih bagus tentunya. Daripada kemudian anak disuruh dusta. Katakan kalau ada tamu ya bahwa ayah tidak di rumah, padahal ayah ada di rumah. Ini tidak benar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kiranya apa yang akan didapat jika anak-anak kita tumbuh di atas kesalihan. Yang pertama, yang namanya anak itu adalah simpanan yang sangat berharga bagi kedua orang tua. Pahala akan terus mengalir kepada kedua orang tua ketika anaknya tumbuh dalam kesalehan. Seorang anak yang beramal saleh, orang tuanya kecipratan pahala. Doa anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya dikabulkan oleh Allah. Ini termasuk ya pahala mengalir kepada orang tua. Jadi ketika anak-anak tumbuh dalam kesalehan, apa yang kita dapat? Bahwa anak-anak tersebut adalah sebaik-baik simpanan untuk kedua orang tua. Anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tua, dia mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kemudian kedua, jika anak-anak tersebut tumbuh di atas kesalehan, mereka akan menjadi penyejuk mata dan penenteram jiwa. Subhanallah. Ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qurrata a'yun bukanlah mereka ya tumbuh dalam kecantikan, tumbuh dalam kegagahan, bukan paras ya, bukan fisik, namun tumbuh di atas ketaatan, tumbuh di atas kesalihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika anak-anak kita tumbuh dalam keadaan salih dan salihah, maka anak tersebut akan bermanfaat bagi dirinya dan bagi umatnya. Anak yang salih akan bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat pula bagi umatnya. Demikian pula anak-anak yang salih dan salihah
mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibantu oleh Allah. Adalah Umar bin Abdul Aziz. Ketika akan meninggal, beliau kumpulkan anak-anaknya masih kecil-kecil. Beliau pun mengatakan, wahai anak-anakku, ayah sepertinya akan mendahului kalian, akan meninggal. Ayah tidak meninggalkan sesuatu yang banyak untuk warisan kalian. Kalau kalian bukan anak-anak yang salih, ayah tidak bisa membantu kamu sama sekali. Namun kalau kalian orang-orang yang salih, wallahu yatawalla sholihin, Allah lah yang akan membantu orang-orang yang salih. Ini beberapa faedah manakala anak-anak kita tumbuh dalam keadaan salih dan salihah. Intinya, salaf umat ini dalam mendidik anak-anak mereka adalah sejak awal. Bahkan sebelum mereka itu punya anak, bahkan sebelum seorang laki-laki menjadi suami bagi istrinya, dan sebelum seorang wanita menjadi istri bagi suaminya. Mereka berusaha menjadi pribadi-pribadi yang baik. Karena biasanya dari bibit yang baik pula lahir pula anak yang baik. Dari bibit yang baik akan muncul pula anak keturunan yang baik. Kemudian ada hal yang penting untuk kita ingatkan, bahwa apapun upaya kita, apapun usaha kita untuk menjadikan mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, semuanya akan gagal tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak-banyaklah kita bersimpuh di hadapan Allah, menengadahkan kedua tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh ketulusan. Berdoa misalnya seperti yang diabadikan dalam Al-Qur'an, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri dan anak keturunan kami penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang meneladani orang lain dalam kebaikan, mencontohkan orang lain dalam kebaikan, dia mendapat pahala, dan pahala apa yang ia lakukan dari kebaikan. Jangan pernah kita bosan-bosan untuk memberikan nasihat yang baik kepada anak-anak kita, memberikan pengawasan, terlebih di zaman-zaman seperti ini. Demikian pula jangan sampai kita mendoakan kejelekan untuk mereka. Terkadang seorang melihat anaknya susah diatur, kemudian atau sedikit nakal, kemudian terucap doa yang tidak baik. Ini jangan. Ya, kalau di sana ada doa yang baik, kenapa tidak berdoa yang baik? Jangan mendoakan kejelekan. Khawatir seorang didoakan kejelekan, kemudian Allah SWT kabulkan, dia akan menyesal. Simpanan yang sangat berharga, ya, yang semestinya akan menjadi penyejuk mata, ternyata ya menjadi orang yang tidak bisa diharapkan. Jangan saya mendoakan yang tidak baik. Doakan yang baik. Doakan misalnya hadakallah, semoga Allah memberi petunjuk kamu. Doakan anak-anak kita dengan doa kebaikan, ya, karena doa orang tua termasuk doa yang mustajab. Termasuk 3 doa yang mustajab dikabulkan adalah doanya orang tua untuk anaknya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.